Hai, bertemu lagi bersama saya, Rifan. Kali ini kita akan membahas tentang bab 11, yaitu mengenai Lean Manufacturing Concept. Lean Manufacturing Concept sendiri merupakan pendekatan sistematis untuk menghilangkan pemborosan dalam proses manufaktur. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Nah, Lean Manufacturing sendiri juga dikenal sebagai sistem produksi Toyota atau Toyota Production System (TPS). Berakar dalam sejarah produksi otomotif di Jepang. Sejarah ini sangat erat kaitannya dengan Toyota Motor Corporation dan dua individu penting dari perusahaan tersebut, yaitu Kiichiro Toyoda dan Taiichi Ohno. Nah, tahun 1930-an, pada masa ini, perusahaan Toyota didirikan oleh Kiichiro Toyoda dalam proses transformasi dari perusahaan tenun menjadi produsen mobil. Toyota mengakui bahwa model produksi massal Ford tidak akan berfungsi di Jepang, di mana volume pasar mobil jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia mulai pencarian untuk mengembangkan sistem produksi baru yang lebih cocok dengan kondisi di Jepang. Lalu lanjut tahun 1940-an, Taiichi Ohno, seorang insinyur di Toyota, diberi tugas untuk mengubah operasi manufaktur Toyota menjadi lebih efisien dan kompetitif. Ohno dan timnya mengembangkan serangkaian inovasi manufaktur, termasuk sistem Kanban. Sistem ini yaitu sistem kartu yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur produksi dan persediaan, yang menjadi bagian dari apa yang sekarang kita kenal dengan Lean Manufacturing. Lanjut, tahun 1950-an, sistem produksi Toyota atau TPS menjadi formal, mulai mengambil bentuknya. Prinsip-prinsip utama adalah just in time dan jidoka atau optimasi dengan sentuhan manusia. Nah, just in time sendiri berarti membuat apa yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Sedangkan jidoka berarti menghentikan untuk memperbaiki masalah dan kemudian mencegahnya terjadi lagi. Tahun 1960-an sampai seterusnya, TPS terus dikembangkan dan disempurnakan. Praktek ini secara bertahap menjadi dikenal dan dihargai di luar Jepang. Meskipun konsep-konsep ini baru mulai diadopsi secara luas di barat pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Nah, jadi Lean Manufacturing sendiri berasal dari upaya Toyota untuk menciptakan sistem produksi yang efisien dan fleksibel yang sesuai dengan kondisi pasar dan sumber daya mereka. Konsep ini kemudian diterapkan dan disesuaikan oleh perusahaan di seluruh dunia dan di berbagai industri hingga sekarang. Nah, ini dia serangkaian konsep Lean Manufacturing. Pertama ada prinsip dasar Lean, kedua ada jenis-jenis WOS, dan ketiga cara sukses dengan Lean. Dan ketiga hal ini akan menjadi peta konsep pembahasan kita kali ini. Nah, ini ada beberapa prinsip dasar Lean. Konsep Lean Manufacturing didasarkan pada 5 prinsip dasar yang didefinisikan oleh James Womack dan Daniel Jones dalam buku mereka Lean Thinking, Business Words, and Create Wealth in Your Corporation. Ini dia beberapa prinsip dasar Lean. Pertama ada define value. Nilai harus didefinisikan dari perspektif pelanggan dan apa yang mereka bersedia membayar. Ini berarti memahami apa yang benar-benar penting bagi pelanggan, termasuk fitur produk, waktu pengiriman, harga, dan dukungan pelanggan. Kedua ada
Map Value Stream. Ini melibatkan pengidentifikasian semua langkah dalam proses yang menghasilkan produk atau layanan, dan desain hingga produksi hingga pengiriman kepada pelanggan. Langkah-langkah yang tidak menambah nilai atau pemborosan harus diidentifikasi dan dihilangkan atau diminimalkan. Selanjutnya ada grid flow. Setelah pemborosan dihilangkan dalam value stream, langkah-langkah yang tersisa harus diatur agar berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan atau penundaan. Ini dapat melibatkan penataan ulang fisik fasilitas produksi, perubahan dalam penjadwalan, atau peningkatan koordinasi antara departemen. Selanjutnya, ini gak tertulis di PowerPoint ya. Ada yang namanya established flow. Ini berarti memastikan bahwa produk atau layanan hanya diproduksi ketika ada permintaan dari pelanggan, bukan berdasarkan perkiraan atau perkiraan permintaan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi persediaan dan overproduction. Dan yang terakhir ada pursuit perfection. Dan manufacturing bukanlah tujuan yang dapat dicapai dan kemudian ditinggalkan, tetapi lebih merupakan proses perbaikan berkelanjutan. Setiap perbaikan yang dibuat harus membuka peluang untuk identifikasi dan penyelesaian masalah baru. Kita lanjut ke jenis-jenis waste atau jenis-jenis pemborosan. Pertama ada overproduction. Produksi lebih dari yang dibutuhkan oleh pelanggan atau produksi sebelum waktu yang tepat. Ini seringkali merupakan bentuk pemborosan yang paling serius karena dapat mengarah pada pemborosan lain seperti persediaan berlebih dan pergerakan yang berlebihan. Contohnya kayak gimana? Misalnya, sebuah pabrik mobil memproduksi lebih banyak unit daripada yang dapat dijual, menghasilkan persediaan berlebih yang memerlukan penyimpanan dan penanganan tambahan. Jenis pemborosan yang kedua ada yang namanya waiting atau waktu tunggu atau ketidakefektifan yang terjadi antara tahapan produksi. Misalnya, karyawan yang menunggu bahan baku, peralatan yang tidak digunakan, atau yang menunggu pengiriman. Atau, contoh lebih detailnya kayak gini nih. Karyawan di lini perakitan harus menunggu sebelum mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka karena komponen yang diperlukan belum tersedia. Kayak gitu. Nah, jenis pemborosan yang ketiga ada yang namanya transportation. Nah, di sini pergerakan yang tidak perlu dari material atau produk yang bisa menambah waktu dan biaya dan meningkatkan risiko kerusakan atau kesalahan. Contohnya kayak gimana? Misalnya, perusahaan yang sering memindahkan bahan baku dari satu gudang ke gudang lainnya sebelum digunakan dalam produksi. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan pemborosan waktu dan energi. Oke, lanjut. Ada jenis pemborosan yang keempat, yaitu overprocessing atau melakukan lebih banyak pekerjaan pada suatu item daripada yang diperlukan oleh pelanggan. Misalnya kayak gimana? Misalnya, perusahaan software menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan fitur-fitur yang sebenarnya tidak diinginkan atau tidak dihargai oleh pengguna akhir. Nah, jenis waste yang ketiga ada yang namanya inventory. Misalnya, sebuah toko retail yang menyimpan lebih banyak produk daripada yang bisa dijual dengan cepat. Mereka memerlukan ruang dan sumber daya tambahan untuk pengawasan dan pemeliharaan, dan hal tersebut akan mengakibatkan pemborosan.
Nah, jenis waste yang ketiga atau pemborosan yang ketiga ada yang namanya motion. Karyawan di gudang harus berjalan bolak-balik jarak jauh untuk mengambil barang karena penataan yang tidak efisien. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan pemborosan juga. Jenis pemborosan yang ketujuh ada yang namanya defect, yaitu perusahaan elektronik yang harus memperbaiki atau mengganti unit yang cacat karena kegagalan dalam proses produksi atau kontrol kualitas. Selain itu ada satu tambahan lagi jenis waste atau pemborosan, yaitu ada underutilized talent atau perusahaan yang tidak memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan mereka sepenuhnya. Contohnya, dengan menugaskan tugas administratif rutin kepada insinyur yang berpengalaman. Intinya mereka kan insinyur berpengalaman. Akan lebih baik kalau dimanfaatkan untuk divisi bagian atau tugasnya membuat inovasi dan sebagainya. Oke, terakhir itu cara sukses dengan konsep lean manufacturing. Pertama, kita harus memahami tentang prinsip lean. Untuk sukses menerapkan lean manufacturing, sangat penting untuk memahami sepenuhnya apa itu lean, prinsip-prinsip dasarnya, dan bagaimana hal itu dapat membantu perusahaan Anda. Ini termasuk memahami konsep nilai dan perspektif pelanggan, menghilangkan pemborosan, menciptakan aliran, menetapkan tarikan, dan mengejar kesempurnaan. Kedua, komitmen dari manajemen. Manajemen senior harus berkomitmen pada filosofi dan prinsip lean dan harus memimpin upaya implementasi. Tanpa dukungan dan komitmen dari tingkat tertinggi, sangat sulit untuk menerapkan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, ada pelatihan karyawan. Karyawan harus diberikan pelatihan yang cukup tentang prinsip dan metode lean. Mereka harus memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan lean perusahaan. Selanjutnya, menetapkan alat dan teknik lean, serta membangun budaya perbaikan berkelanjutan, atau Kaizen. Nah, ada berbagai alat dan teknik yang dapat digunakan dalam lean manufacturing, seperti SS, Kaizen, Just-in-Time, Manufacturing, Kanban, dan Value Stream Mapping. Pilih dan terapkan alat dan teknik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik perusahaan Anda. Lean bukanlah proyek dengan awal dan akhir yang jelas, tetapi lebih merupakan proses perbaikan berkelanjutan. Perusahaan harus membina budaya di mana semua karyawan terus mencari cara untuk meningkatkan proses dan mengurangi pemborosan. Terakhir, mengukur dan mengevaluasi. Untuk mengetahui apakah upaya lean Anda sukses, kita perlu mengukur kinerja dan membuat penilaian yang jujur tentang apa yang bekerja dan apa yang tidak. Gunakan indikator kinerja kunci atau KPI yang relevan untuk melacak kemajuan dan identifikasi area untuk perbaikan. Dan perlu diingat bahwa lean bukanlah solusi instan untuk membutuhkan waktu untuk melihat hasil nyata. Hal ini membutuhkan kesabaran, komitmen, dan upaya berkelanjutan dari semua orang di organisasi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di session kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sebagai seorang akademisi, tugas kita adalah menerangi dunia dengan penelitian, menginspirasi generasi mendatang,
dan mendorong terciptanya perubahan positif dalam masyarakat. Terima kasih.